Disclaimer, konten ini berisi opini atau pendapat Lembaga Perkumpulan LI Tipikor AHICW atas hasil investigasi yang telah kami lakukan, investigasi data dan lapangan di lokasi pelaksanaan suatu pekerjaan yang bersumber dari keuangan negara. Tidak ada unsur-unsur untuk kepentingan politik dan kepentingan lainnya, karena kami bekerja hanya untuk kepentingan masyarakat dan bertujuan mengembalikan keuangan negara yang telah dicuri oleh oknum-oknum koruptor dapat dikembalikan ke kas keuangan negara. Salam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pendukung LI Tipikor NAHICW se-Nusantara, khususnya yang ada di Kabupaten Deri, Pakpak Barat, dan Karo. Ini dia modus tindak pidana korupsi yang kami temukan pada pelaksanaan kegiatan pengembangan infrastruktur sosial ekonomi atau PSIU di Desa Selumboya dan Desa Pangaribuan, Kecamatan Seempat Hulu, Kabupaten Deri, Provinsi Sumatera Utara, tahun anggaran 2021 senilai 600 juta rupiah. Tindak pidana korupsi tersebut diduga telah terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang melibatkan oknum, PPK, fasilitator, dan ketua BKAD Desa Selumboya dan Desa Pangaribuan, Kecamatan Seempat Hulu, Kabupaten Deri, Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini melaksanakan 3 kegiatan fisik, yakni pengaspalan dengan lapen, underlak, dan plat beton. Pada pekerjaan lapen, modusnya adalah mencampur material batu pecah ukuran 35 cm, 23 cm, dan 12 cm atau batu spilit, lalu menghamparnya secara bersamaan. Hal ini dapat dibuktikan oleh fakta lapangan bahwa permukaan bangunan jalan aspal lapen ini kasar. Agregat batu pecah berukuran 35 cm dapat terlihat di permukaan lapen, dan permukaan jalan lapen ini sangat bergelombang. Menurut analisa yang ada pada Peraturan Menteri PUPR tentang pengaspalan jalan dengan lapen, disebutkan bahwa penghamparan material agregat batu pecah yang digunakan adalah sebagai berikut. Pertama, hamparkan batu berukuran 35 cm lalu dipadatkan dan disiram. Kedua, hamparkan batu berukuran 23 cm lalu dipadatkan dan disiram. Ketiga, hamparkan batu berukuran 12 atau batu spilit lalu dipadatkan dan disiram. Dengan demikian, pada pekerjaan ini telah terjadi pengurangan volume material agregat dan pemadatannya yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini, di mana hal itu akan dapat mengirit sewa alat berat, BBM alat berat, dan gaji operator alat berat yang digunakan. Patut diduga ada uang atau dana yang lebih pada pekerjaan ini yang muncul dari pengurangan volume dan pemadatan material agregat batu pecah yang digunakan. 2. Mengurangi volume material aspal lapen pada pengaspalan jalan dengan lapen. Pengurangan volume material aspal lapen ini dibuktikan fakta di lapangan berupa permukaan aspal lapen yang berpori dan segregasi atau pengelupasan butir agregat yang disebabkan oleh material aspal lapen yang digunakan tidak mampu menyelumuti seluruh bagian agregat yang digunakan. Dengan demikian, ada uang atau dana yang lebih dari yang telah dianggarkan akibat adanya pengurangan volume aspal penetrasi pada pelaksanaan pekerjaan ini. 3. Mengurangi volume material batu belah berukuran 57 cm pada bangunan underlak. Pengurangan volume material batu belah berukuran 57 cm dan pemadatannya ini dapat dibuktikan oleh fakta di lapangan, di mana ukuran batu 10-15 cm masih dapat terlihat secara kasat mata di permukaan bangunan underlak ini. Dan bangunan jalan underlak ini sangat bergelombang. Ketika dilewati kendaraan, permukaan bangunan underlak ini terjadi penurunan yang mengakibatkan ada sepanjang permukaan underlak ini yang mirip dengan rel kereta api. Terdapat urutan penggunaan material batu belah pada bangunan underlak, yakni 1. Pasang batu belah berukuran 10 per 15 cm lalu dipadatkan. 2. Pasang batu belah berukuran 57 cm lalu dipadatkan. 3. Siram dengan agregat batu kerikil lalu dipadatkan. Dengan demikian, material batu belah berukuran 57 pun seharusnya tidak ada yang boleh terlihat pada permukaan bangunan underlak ini karena sudah harus ditutupi oleh material batu kerikil. Apalagi material batu berukuran 10-15 cm karena batu itu sudah ada jauh di bawah
di dasar bangunan, tepatnya di atas permukaan tanah. Dengan demikian, ada uang atau dana yang tersisa karena adanya pengurangan volume material batu belah 57, kerikil, dan pemadatannya pada bangunan underlock ini. Akibat terjadinya pengurangan volume material agregat batu pecah dan batu belah serta kerikil dan volume aspal lapen pada pelaksanaan pekerjaan ini, maka bangunan jalan ini tidak akan mampu menahan beban tidak tetap dari kendaraan yang melewati bangunan jalan ini sesuai dengan yang direncanakan, yakni sekitar 5 sampai dengan 6 ton. Karena tidak tahan menahan beban tidak tetap, maka bangunan jalan ini akan mengalami kerusakan dini atau tidak dapat mencapai umur bangunan sesuai Undang-Undang RI tentang jasa konstruksi yang menyebutkan bahwa umur bangunan adalah 10 tahun. Di mana hal ini akan kembali menyusahkan masyarakat karena mereka malah tidak dapat melewati jalan ini karena sudah terhalang oleh hamparan material batu dan aspal di jalan lapen yang rusak ini. Pengurangan volume material agregat batu pecah, batu belah, serta kerikil dan volume aspal lapen pada pelaksanaan pekerjaan ini adalah suatu kesengajaan. Karena sebelum pekerjaan ini dilakukan, volume bahan-bahan material tersebut sudah terlebih dahulu direncanakan dan disusun dalam RAB serta bestek bangunan yang kemudian ditetapkan pada surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh seluruh pihak-pihak terkait. Maka secara hukum formil dan material, pengurangan volume material bangunan pada kegiatan ini memenuhi unsur untuk melanggar perbuatan curang yang dilakukan oleh oknum Ketua BKAD Desa Selumboya dan Pangaribuan, di mana perbuatan curang itu dapat mereka lakukan karena lemah dan adanya pembiaran dari oknum PPK dan oknum fasilitator yang ditugaskan untuk mendampingi pelaksanaan kegiatan ini. Karena itu, oknum Ketua BKAD Desa Selumboya dan Pangaribuan serta oknum PPK dan oknum fasilitator yang ditugaskan untuk mendampingi pelaksanaan kegiatan ini telah memenuhi unsur untuk melanggar huruf A dan B pasal 7 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Unsur kerugian keuangan negara pada pelaksanaan kegiatan ini timbul dari terdapat aturan untuk pelaksanaan swakelola yang menyebutkan bahwa bila ada dana yang tersisa atau lebih pada kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola, maka uang atau dana yang lebih tersebut harus digunakan untuk menambah volume pekerjaan atau uang tersebut dikembalikan ke kas keuangan negara. Karena itu, untuk membuktikan dugaan perbuatan curang dan pembiaran perbuatan curang pada kegiatan ini, kami sarankan kepada aparat penegak hukum untuk mengaudit bon pembelian seluruh material batu, pasir, semen, aspal lapen, dan sewa alat berat, serta upah para pekerja pada pelaksanaan pekerjaan ini. Lalu disesuaikan dengan volume dan harga sewa alat berat dan upah yang sudah dibayarkan. Karena menurut Ketua BKAD Selumboya dan Pangaribuan, Kecamatan Seempat Nempuhulu, Kabupaten Deri, Luhut Manulang, dana sebanyak 600 juta tersebut sudah habis seluruhnya. Karena itulah kami menduga bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi secara TSM dengan delik perbuatan curang dan pembiaran perbuatan curang pada kegiatan ini dengan modus-modus seperti yang telah kami uraikan tersebut di atas, yang kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian keuangan negara. Terima kasih kami ucapkan kepada masyarakat Selumboya dan Pangaribuan, Kecamatan Seempat Nempuhulu, Kabupaten Deri, Sumatera Utara, atas bantuan dan partisipasi yang telah diberikan hingga terlaksananya investigasi ini. Dukung program Revolusi Mutu Infrastruktur di Indonesia dengan menjadi donatur perkumpulan LI Tipikor dan AHICW. Donasi Anda dapat dikirimkan ke BRI 019102128457 atas nama Investigation Corruption Watch. Konfirmasi transfer kirimkan ke WA 085263989311. Sekecil apapun donasi yang Anda berikan sangat berarti bagi kami untuk melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi dan advokasi hukum di Indonesia, khususnya Deri, Papak Barat, Karo, Horas, Njuah-Njuah, Mojuah-Njuah.